Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini kita bersama Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, beliau Bapak Haji Zulkifli SAGMM. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka bincang sore tentang keagamaan. Yang mana pada hari ini kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi hari ini. Tentunya fenomena kemarau yang sudah lebih dari 3 bulan. Namun hari ini fenomena ini sudah begitu panjang. Kita di berbagai kecamatan, di berbagai nagari telah melaksanakan namanya salat istisqa. Telah banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada titik hari ini hujan pun belum turun, Pak Kemenak. Namun yang ingin kami tanyakan kepada Bapak Kemenak sebelum menguraikan materi, atau bolehlah dikatakan sebagai pencerahan awal dari Bapak Kemenak, bagaimana menurut Bapak Kemenak tentang fenomena yang terjadi hari ini di Kabupaten Solo? Masyarakatnya sudah mulai resah atau sudah mulai terjadi kekeringan di mana-mana atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Yang kita hormati Bapak-bapak dan ibu-ibu, para pemirsa di mana saja berada, terutama masyarakat Kabupaten Solo, Sumatera. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat. Pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan diskusi, berbincang-bincang tentang persoalan-persoalan yang sedang dihadapi dan dialami oleh masyarakat kita. Tentu kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perbincangan kita pada sore hari ini akan menambah ilmu pengetahuan, bernilai ibadah. Jauh daripada itu yang kita harapkan adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemirsa yang kami hormati, memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz John Darmes sebagai pembawa acara kita pada sore hari ini. Banyak persoalan-persoalan keumatan yang diperbincangkan oleh masyarakat. Bahkan persoalan itu ada kalanya mengeluh, bersedih, bahkan sudah hampir putus asa. Di antaranya, kemarin saya berdialog dengan teman-teman di masyarakat. Bahkan bahasa masyarakat agak sedikit ekstrim. Apa katanya? Bapak Kemenak,
kita sudah sholat istisqa. Tapi Sampai hari ini, hujan juga. iya. Apakah doa Buya tidak dikabulkan lagi? Ini kan sudah putus asa. Nah, dan saya ingin memulai seperti ini. Di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah akan mengujimu dengan dua ujian. Yang pertama ujian itu adalah berupa kebaikan, yang kedua berupa kejahatan, atau ujian berupa sesuatu yang tidak kita inginkan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadaku lah kau kembali. Jadi apa yang disampaikan tadi, misalnya kita ambil satu kasus kemarau. Memang kalau menurut saya kemarau ini sudah panjang. Kita sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo itu sudah menurunkan surat edaran kepada dinas instansi, OPD, wali nagari, kepala KUA, pengurus masjid agar melakukan sholat istisqa. Nah, ada yang melakukan sholat istisqa malamnya hujan. Besok panas lagi. Berarti bukan tidak didengar doanya, didengar. Tapi setelah itu kemarau itu berkelanjutan. Di dalam ayat lain, misalnya di dalam surah Al-Baqarah, itu beberapa ayat menjelaskan ini. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Satu ayat setelah itu walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi di situ tampak bagi kita bahwa ujian itu dijelaskan. Memang Allah mendatangkan ujian. Apakah ujian kekurangan harta, kekurangan air, kekurangan jiwa, kekurangan makanan. Tetapi di ujung ayat itu beri kabar gembira orang-orang yang sabar. Dan beri kabar gembira. Nah, kalau menurut saya ke depan, ujian itu kita sikapi yang pertama itu sebagai ujian terhadap keimanan yang kita miliki. Apakah dengan ujian kemarau yang panjang ini kita bisa bersabar menerima apa yang diberikan Allah atau tidak? Ya. Yang kedua, ujian itu bisa peringatan. Dengan ada ujian ini diperingatkan kepada kita, kalau seandainya ujian itu disebabkan oleh tingkah laku kita, oleh perbuatan kita, pekerjaan kita, dosa-dosa kita, agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali kepada jalan yang lurus, agar kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ada ujian itu yang bersifat memang laknat Allah, murka Allah datang. Dia tidak lagi berupa ujian keimanan kita, tidak lagi berupa peringatan terhadap dosa yang kita lakukan, tetapi ujian itu betul-betul laknat yang diberikan Allah kepada kita karena kita sudah terlalu ingkar karena dosa-dosa kita.
Nah, tentu yang ketiga ini tidak kita harapkan. Nah, ke depan tentu kita bertanya, kita mau sholat istisqa. Seharusnya kalau kita betul-betul ingin melaksanakan sholat istisqa, yang pertama dulu menurut saya masyarakat diajak untuk berpuasa selama 3 hari. Dengan berpuasa itu selama 3 hari itu kita menyikapi, menyadari betapa banyak dosa dan kealpaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Tanpa kadang-kadang dosa yang kita kerjakan menurut kita itu tidak apa-apa, tapi menurut Allah itu adalah sesuatu yang mendatangkan musibah. Nah, jadi yang telah Bapak uraikan tadi itu ada ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan juga khauf, rasa takut itu. Menurut kacamata Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo, sudahkah masyarakat kita hari ini sudah merasakan itu? Kekhawatiran, kekhawatiran, ketakutan. Kalau yang ketakutan itu sudah benar-benar dirasakan, ketakutan, kekurangan harta, kekurangan jiwa tadi itu benar-benar sudah dirasakan, apakah sudah sama mereka merasa mengeluh gitu? Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, sebenarnya rasa ketakutan, rasa kecemasan itu sudah ada. Tanda rasa ketakutan dan kecemasan itu ada. Masyarakat mengatakan, padi kami tidak jadi, karena air tidak ada. Ya. Bawang kami tidak jadi, karena air tidak ada. Begitu petani mengeluh, berarti kan ada rasa ketakutan di sini. Nah, bahkan sebagian masyarakat ada yang mengatakan, Pak Kemenak, dengan kemarau panjang ini apakah kita tidak sholat istisqa? Merasa rasa ketakutan. Nah, persoalan kita sekarang itu ada. Di saat kita merasa cemas, di saat kita merasa takut, di saat kita merasa sudah terjadinya fenomena alam seperti itu, kita tidak merasa apakah yang saya kerjakan setiap hari itu dosa atau tidak. Nah, oleh karena itu katakan, kalau mau salat istisqa kata saya, yang pertama puasa. Yang kedua, bertaubatlah kepada Allah. Misalnya salat sunat taubat. Yang ketiga itu perbanyak membaca istighfar. Setiap 5 kali sehari semalam ditambah dengan sholatnya, kita perbanyak membaca istighfar. Nah, dengan baca istighfar tadi, mudah-mudahan dosa yang ada pada diri kita, yang ada di tengah-tengah lingkungan kita, dosanya berampun. Nah, setelah itu perbanyaklah bersedekah, perbanyaklah berbuat kebaikan, berbuat amal soleh. Nah, baru nanti di hari ketiga itu kita pergi ke lapangan atau ke masjid melaksanakan sholat minta hujan. Karena kata Tuhan, salah satu proses kita minta hujan itu disuruh kita untuk sholat istisqa minta hujan. Nah, baru di situ kalau seandainya kita sudah bertaubat, sudah berbuat amal soleh, sudah berzikir, sudah melakukan sesuatu kebaikan, tentu kita sudah mendapatkan ridha Allah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan ridha Allah, kita kan termasuk orang yang bertakwa. Nah, di dalam surah Al-A'raf umpamanya ayat 97 itu menjelaskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, artinya apa? Kalau kita sudah insaf, sudah bertaubat, sudah meningkatkan kebaikan kita, sudah meningkatkan kesalehan kita, diminta atau tidak diminta, Allah telah menurunkan keberkahan itu. Syaratnya bertakwa, beriman. Jadi kadang-kadang di tengah-tengah kita ini ya, termasuk kita lah, itu masalah kemarin ya, di tengah-tengah kehidupan kita kadang-kadang sholat istisqa, kita bersama-sama ke lapangan, setelah itu mendengarkan sholat, mendengarkan khutbah, mengaminkan doa. Padahal orang yang hadir di situ banyak yang tidak mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam, yang tidak melakukan banyak puasa sunnah tadi ya, tidak melakukan membayarkan zakat sewaktu rezeki yang diberikan, tidak berpuasa, tidak mau berzikir, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang fakir miskin dan semacamnya. Nah, di saat kita meminta keinginan kita, tetapi kewajiban kita kepada Allah tidak kita lakukan. Coba lihat di dalam surat lain. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya. Nah, merubah dirinya di situ itu adalah sebelumnya dia ingkar, sekarang dia taat. Sebelumnya tidak berbuat kebaikan, sekarang berbuat kebaikan. Sebelumnya dia tidak soleh, sekarang soleh. Nah, kebaikan dan kesalehan itulah yang mendatangkan ridha, yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan nikmat. Tetapi kalau kita sebaliknya, tentu bukan ridha Allah yang kita dapati, tetapi mungkin yang kita dapati adalah kemurkaan Allah, laknatnya Allah, dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan. ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Kemenak. Namun ketika orang itu sholat berjamaah istisqa di lapangan, kan ada tadi Pak Kemenak mengatakan harus puasa, jumlah puasanya itu berapa hari, dan hari keberapa kita melaksanakan sholat istisqa? Kalau menurut saya 3 hari cukup. Hari pertama, kedua, ketiga, hari keempat kita harus sholat istisqa. Berarti kita sudah menginsafi, sudah meratapi, sudah menyadari bahwa selama ini kita keliru, selama ini kita berbuat salah, selama ini kita berbuat ingkar. Sehingga kita dengan kondisi yang seperti itu minta kepada Tuhan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, coba kalau kita kembali kepada Nabi Adam, satu kesalahan saja dilemparkan ke bumi dengan tetes yang mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Kita berapa kesalahan yang kita perbuat? Maka kadang-kadang mata juga punya dosa, telinga punya dosa, mulut punya dosa, perut punya dosa, 2 tangan punya dosa, kaki juga punya, bergelimang dengan dosa. Kita bergelimang dengan dosa, bagaimana Allah akan mengabulkan doa kita? Bahkan isi perut saja juga dosa. Artinya dalam 3 hari itu berarti kita memang betul-betul memuhasabah diri. Ya, memuhasabah diri dan menghambakan diri kepada Allah. Dan malamnya itu termasuk juga masuk sholat tahajud, sholat hajat, bersama-sama. Sama-sama ya. Saya pernah mendengarkan khutbah. Yang membaca khutbah itu seorang profesor di Masjid Sunda Kelapa. Itu kata beliau, di zaman Nabi Musa, kaumnya minta kepada Nabi Musa untuk sholat, minta hujan. Kenapa?
sumur sudah kering, Hmm. tumbuh-tumbuhan sudah mati, Hmm. ternak sudah kurus, kemana dia minum? Termasuk kita, manusia pada waktu itu. Berangkatlah Musa Hmm. bersama kaumnya ke masjid. Setelah itu dia beribadah sesuai dengan sunnahnya. Dia lihat tidak ada tanda-tanda hujan. Hmm. Akhirnya Musa berkata, ya Rabb, belum pernah doaku tidak engkau ijabah. Belum pernah permintaanku tidak engkau kabulkan. Hmm. Tetapi pada hari ini belum ada tanda-tanda hari akan hujan. Padahal hambamu, umatku membutuhkan. Hmm. Datanglah Jibril kepada Musa. Apa kata Jibril? Ya Musa, Nabi Allah, Allah telah mendengar doamu. Allah telah mengetahui apa yang kamu maksudkan. Hmm. Tetapi kenapa doamu itu tidak dikabulkan? Karena di dalam kaummu itu ada satu orang yang ikut di dalamnya itu bergelumur dosa, Hmm. berbuat maksiat selalu, berbuat onar selalu. Itulah menyebabkan doamu terhalang. Coba satu orang saja berdosa, akhirnya seperti ini. Bapak dan Ibu, kalau ada yang merasa berdosa, ada yang merasa berbuat maksiat, ada yang merasa ingkar kepada Tuhan, keluarlah. Nah, Hmm. begitu Musa marah. Tetapi siapa yang berani keluar? Tidak. Kalau dia berdiri, orang membuli dia kan? Iya. Orang malu sama dia semuanya itu. Menjaga malu ya. Malu lagi. Tapi pada waktu itu, apa kata seorang yang berdosa tadi? Ya Pak, yang dimaksud oleh Nabi Musa itu saya. Hmm. Karena saya berdosa, saya berbuat maksiat, saya berbuat keingkaran. Tapi saya tidak kuat untuk berdiri di tengah-tengah kaumnya. Hmm. Nanti saya dibully, nanti saya dibenci segala macam. Ketahuilah ya Allah. Mulai saat ini saya bertobat, saya beristighfar, saya bermohon kepadamu agar dosaku diampuni. Dan saya berjanji tidak akan mulai perbuatan itu lagi. Dan perbuatan yang keliru itu saya ikuti dengan perbuatan yang baik. Hmm. Apa yang terjadi? Nampak sudah awannya sudah datang, mau hujan. Tak lama hari hujan. Setelah hari hujan, apa kata Musa? Ya Allah, kenapa engkau turunkan hujan? Padahal engkau mengatakan ada orang yang berdosa dalam kaum saya. Kata Jibril, hai Musa, Allah telah menerima taubatnya dan telah mengabulkan doanya karena dia sudah berjanji tidak akan mulai keliru. Ini yang di tengah-tengah masyarakat kita harus sadari. Merasa bersalah. Merasa bersalah. Ini kadang-kadang sudah bersalah, tidak merasa bersalah ya. Merasa benar ya. Ini persoalan kita ke depan. Nah, oleh karena itu saya himbau, kita mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Solo, pada khususnya di mana saja berada kaum muslimin dan muslimat, di mana saja berada. Yang pertama, mari kita menginsafi. Kita insafi, kita sadari bahwa kelakuan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kalau seandainya ada yang salah, kembalilah kepada jalan yang benar, bertobat, menghambakan diri kepada Allah. Yang kedua, bagaimana kita memperbanyak ibadah seperti zikir, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, membaca selawat, membaca Al-Quran. Setelah itu memperbanyaklah sedekah dan memperbanyaklah berbuat amal saleh. Ya. Nah, kalau kita sudah seperti itu, berarti kita sudah beriman bertakwa. Kalau sudah beriman bertakwa, diminta atau tidak diminta, Allah jamin akan turunkan berkah
dari langit dan berkah dari. Ya, oke. Kemudian Bapak sebagai kepala kantor, tadi Bapak menyebutkan upaya yang telah dilakukan salah satunya adalah mengirimkan surat baik kepada KUA dan juga penyuluh. Kemudian upaya apa lagi yang mesti dan harus Bapak lakukan untuk menyadarkan masyarakat dan juga menginginkan apa yang kita inginkan terwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita ke depan, kalau memang ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan ridha, ingin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ati Allah, taatlah kepada Allah. Yang kedua ati Rasul, taatlah kepada Nabi dan Rasul. Yang ketiga taat kepada wa ulil amri minkum, kepada para pemimpin kita. Yang keempat, yang lebih penting lagi adalah kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu apakah sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau belum. Kalau belum, tasik di ujung jalan, balik ke jalan. Kalau ada persoalan dengan manusia, kita minta maaf. Kalau ada persoalan dengan Allah, kita minta ampun. Nah, dalam Al-Quran katakan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis sabri was salah. Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau ketentuan yang diberikan Allah, kita sabar terhadap ketentuan Allah itu, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dalam salat. Ini yang perlu bagi kita. Kadang-kadang mau berbicara ya, kita mengaku orang yang beragama Islam, orang yang beriman, tapi sholat. Kita mengaku orang yang soleh. Sewaktu azan berkumandang, kita tidak menuju ke masjid, bahkan sibuk dengan aktivitas kita. Yang aktivitas itu menurut saya harus kita tinggalkan. Lihat dalam ayat lain, kalau kamu sudah mendapatkan panggilan, bersegera tinggalkan pekerjaan, tinggalkan jual beli. Kamu bersegera menuju masjid, menuju musala untuk melaksanakan sholat dan zikir. Setelah selesai, bertebaranlah kamu ke permukaan bumi ini untuk mencari rezeki Allah. Ini tidak. Coba lihat. Kalau zuhur umpamanya, azan berkumandang di masjid. Masuk kita ke masjid, berapa orang yang sholat di situ? Hanya segelintir orang. Segelintir orang. Subuh, apalagi. Maghrib, apalagi. Memang kita mempunyai kesibukan masing-masing. Tetapi panggilan Allah jauh lebih penting dibandingkan dengan panggilan yang lain. Ini Allah saja memanggil tidak kita taati. Apalagi orang lain. Ini tidak kita sadari. Padahal Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis, siapa yang salatnya ini 40 hari berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, pokoknya betul-betul dia akan dibebaskan dari dua hal. Nah, berapa itu nilainya? Tetapi kadang-kadang kalau di kantor, sholatnya di sudut-sudut meja, maka masih ada musola ada di situ. Siapa yang tidak tahu bahwa sholat berjamaah itu lebih baik dari sholat sendirian?
27 kali lipat dibandingkan sendiri kan. Tapi kenapa tak terpanggil untuk salat tersebut? Nah, ini persoalan-persoalan. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya ini, kita harus menyadari, menyiasati supaya kita betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada para pemimpin. Setelah itu kita memuasabah. Ini yang perlu. Oke. Jadi kalau pesannya menurut agama mungkin sudah sampai Bapak kena. Namun pesannya lagi bagaimana pesannya menurut sosial? Kalau menurut saya, kita harus perbaiki saja dua komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan sesama. Yang kedua, komunikasi dengan Allah. Bahkan Allah janji, siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki manusia, Allah tidak akan mendatangkan musibah. Allah tidak akan mendatangkan bencana. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Bahkan orang marah kepada saya. Orang marah kepada saya waktu saya nyampaikan ini. Dia mengatakan saya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Tapi di sampingnya ada orang miskin, ada anak yatim, ada guru MDA. Tetapi tidak bantu. Bagaimana? Padahal Al-Quran saya mengatakan, tahukah kamu orang yang mendustakan agama, kata Allah. Allah jawab, orang yang mendustakan agama, orang yang menghadapi kehidupan yatim, mengabaikan kehidupan fakir miskin. Berarti secara sosial, ketaatan itu tidak bisa hanya kepada Allah saja, tetapi kepada makhluknya Allah kita tidak peduli. Jadi ke depan membangun kesalahan sosial sebagaimana yang diharapkan oleh Kementerian Agama itu adalah kesalahan sosial itu betul-betul ketaatan dia kepada Allah itu dinampakkan kepada buktinya kepada Allah. Justru karena itu Menteri Agama program prioritas itu dari Asta Cita dia ada namanya geoekologi. Itu kalau kita baca itu kan harus memperbaiki hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah. Yang kedua harus memperbaiki hubungan dengan manusia dalam bentuk pergaulan sehari-hari. Peduli kita, ikut campur kita terhadap persoalan-persoalan keumatan. Yang ketiga, hubungan dengan lingkungan, dengan alam. Ini kadang-kadang enggak. Hari panas, tumbuh-tumbuh sudah kering semua. Tak tahu tangan jangan membakar kan? Sewaktu dibakar, nanti disangka lagi pemerintah. Tidak ada pemadam kebakaran. Mana bisa mobil pemadam kebakaran di atas bukit? Padahal siapa yang membakar? Oknum kita juga. Nah kadang-kadang ini yang persoalan-persoalan. Oke, terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solo yang telah memberikan pencerahan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi beliau yang menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pahala karena telah mengingatkan kita. Kemudian statement terakhir Bapak Kemenak, pesan moralnya. Terima kasih Bapak dan Ibu para pendengar yang kami hormati. Kalau memang negeri kita ini menjadi negeri yang berkah, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Syaratnya yang dua. Yang pertama beriman. Yang kedua bertakwa. Kalau kita sudah beriman bertakwa kepada Allah, diminta atau tidak diminta, Allah akan mendatangkan rahmat. Allah akan mendatangkan nikmat.
Allah akan mendatangkan kebaikan kepada kita bersama. Nah, oleh karena itu, tugas kita pada hari ini adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Yang lebih penting lagi adalah tawakal, berserah diri. Kita sikapi saja bahwa persoalan yang sedang kita hadapi itu adalah ujian. Apakah dengan persoalan itu iman kita bertambah atau berkurang? Yang kedua, mungkin peringatan dari Allah agar kita tidak terlalu jauh menyimpang dari Allah, atau memang kita sikapi sebagai azab. Nah, kalau kita sadari semua itu, saya yakin dan percaya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang, penyampun dan penyayang. Tetapi kita yang tidak sayang pada diri kita sendiri. Kalau sayang kita pada diri kita sendiri, tentu takut akan masuk neraka, ingin masuk surga. Kalau takut masuk neraka, azabnya tentu kita hilangkanlah segala maksiat. Ingin masuk surga, perbuatlah segala itu. Saya pikir itu. Terima kasih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok. Jadi fenomena hari ini, kalau itu sebagai ujian terhadap diri kita, kita harus sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa menjaga hubungan dengan sesama. Kemudian jadikan momentum ini adalah sebagai perbaikan akhlak. Mudah-mudahan menjadi dasar bagi kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan diri kita kembali. Itu saja pada sore hari ini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.